Shalom, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita pagi hari ini. Masih di dalam Matius pasal 6. Pagi ini kita akan merenungkan bagian yang kedua di dalam ayatnya yang ke-10 Matius pasal 6 ini. Di sana dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu tidak senantiasa sama. Yesaya mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Kehendak Tuhan itu mencakup masa depan yang tentu sudah dapat mulai ditapaki saat ini, pada masa kini. Sedangkan kehendak manusia itu senantiasa berada pada kekinian karena ketidakmampuan kita untuk memandang masa depan itu sendiri. Itu sebabnya kita seringkali atau kita selalu berusaha mencari kehendak Tuhan, meminta petunjuk Tuhan supaya kita bisa menggapai masa depan yang kita cita-citakan. Dalam terang itu, saudara-saudara, kemudian bagian dari doa Bapa kami ini diletakkan, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata jadilah itu bukan sekedar sebuah permintaan, tetapi juga sebuah harapan di sana, agar di bumi kehendak Tuhan itu terjadi sama seperti yang sudah terjadi di surga. Mengapa demikian, saudara? Karena di bumi manusialah yang kerap berkuasa. Kekuasaan manusia itu didorong untuk menyenangkan dirinya sendiri. Akibatnya kemudian kita bisa melihat manusia dipenuhi dengan berbagai konflik, peperangan, kekerasan, kejahatan, berbagai macam dosa ada di dunia yang dikuasai oleh manusia ini. Sedangkan di surga, saudara-saudara, secara sempurna Tuhanlah yang memerintah. Harapan agar di bumi kuasa dan kehendak Tuhanlah yang memerintah membuat kehidupan di bumi ini menjadi lebih baik. Manusia itu sering mencari yang nyaman dan aman buat dirinya. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian lari dari kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan tidaklah selalu nikmat dirasakan. Kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah contoh yang paling konkret. Minum cawan sebagai lambang derita itu jauh dari kata nikmat. Tidak ada seorang pun yang mau menerima derita, termasuk Tuhan Yesus sebagai manusia. Itu sebabnya dalam doanya dia memohon, biarlah cawan ini lalu daripadaku, di dalam Matius 26 ayat 39. Namun Tuhan Yesus juga tahu dalam hidup ini bukan kehendak pribadinya yang paling penting. Ia hadir untuk mendengarkan kehendak Sang Bapa, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Cawan derita itu tidak akan dapat dihindari jika Yesus mau taat. Karena itu ia melanjutkan doanya, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekalipun berat dan menyakitkan, hidup adalah mengikuti kehendak Bapa. Saudara-saudara, mengucapkan kalimat jadilah kehendakmu itu sangat mudah. Dan dalam doa-doa kita mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan kali kita mengucapkan kata tersebut, jadilah kehendakmu. Tetapi bagaimana dalam praktik kita sehari-hari? Ada istilah jauh panggang dari api. Kehendak Tuhan itu senantiasa dipahami yang enak buat kita, sehingga ketika ada yang tidak enak kita merasa Tuhan itu tidak adil. Jadi kehendak Tuhan kerap dipahami sebagai hal yang menyenangkan buat kita. Dan pemahaman itu salah atau keliru. Sebab dalam diri Tuhan Yesus jelas terlihat kehendak Tuhan justru adalah penderitaan yang luar biasa. Tentu saudara-saudara, ini tidak berarti semua yang penuh derita adalah kehendak Tuhan. Yang pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita sebagai umatnya. Dan semua kehendak Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera buat kita sekalian. Saudara-saudara, selanjutnya mencari kehendak Tuhan dengan demikian itu
sebenarnya tidak mudah, tidaklah mudah. Dibutuhkan kepekaan dan kedekatan dengan Tuhan. Sama seperti kehidupan persahabatan kita. Semakin kita bersahabat dan mengenal seseorang, semakin kita tahu apa keinginannya. Karena itu pergaulan dengan Tuhan adalah cara untuk mengetahui kehendaknya dalam hidup kita ini. Pergaulan itu bisa kita mulai dengan berdoa dan juga membaca Alkitab. Di dalamnya kita akan menemukan apa saja yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Misalnya dalam Matius 12 ayat 7 dikatakan, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Itu berarti kita tidak boleh merasa cukup hidup beriman hanya dengan memberikan persembahan. Kalau tidak ada belas kasihan, maka semua itu menjadi sia-sia. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian di hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami semakin hari menjadi serupa dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mohon penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa.